Salam Indonesia, salam Nusantara, dan salam sampai Merauke dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam itu selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan mau bantuan, jangan katakan pula mau selamat. Dia adalah Tuhan, dia yang selamat. Kalau kau percaya, kau selamatkan. Kalau tidak percaya, kau Tuhan. Yohanes 3 ayat 36 dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran yang orang sampai kepada Allah. Di salah satu tempat yang mengatakan dan keselamatan tidak dalam siapa dia. Oh, golongan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia dan tiga yang ketiga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan mantap. Dan dengan hati percaya kau dibenarkan dan melakukan selamatkan, kau percaya kau tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 dan 11. Dan Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan menyertai kita untuk kita bisa menjadi berkat walaupun kita tetap dalam keadaan istirahat, kita tetap mempermuliakan kita. Saya sebelum kita baca firman Allah, terima kasih terhadap orang yang beriman di dalam nama Tuhan. Amin. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang mencari. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Jadi menjadi orang beriman memiliki status, ya, status orang beriman. Kita bangga untuk keluarga yang terpilih atau orang yang terpilih. Kita bangga menjadi imamat yang baik. Kita menghubungkan antara Allah dan manusia, ya, dalam pelayanan di muka bumi ini atau di mana Tuhan dengan manusia. Terus dikatakan bangsa yang kudus, ya, bangga menjadi bangsa yang kudus karena tidak ada seperti Allah Israel yang memberikan keagungan yang seperti itu. Lalu bangga menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Kalau kita menjadi anak presiden saja kita bangga, apalagi kita menjadi Allah dan menjadi umat Allah sendiri. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kemudian orang yang terang dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi kita tadinya berada dalam kegelapan karena dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita harus bangga dengan semua itu. Karena kalau kita memiliki menjadi orang beriman yang memiliki status orang beriman, kita harus menjadi bangga, ya. Kalau kita tidak bangga menjadi orang beriman, lebih baik nggak usah beriman. Bangga disebut menjadi umat Allah yang kudus, tidak bangga disebut menjadi imamat yang rajani, tidak bangga disebut umat punya Allah sendiri. Lebih baik bangga bukan saja. Yang kedua, setelah kita bangga dengan segala apa yang diberikan Tuhan, yang kedua, tugas orang beriman. Ada tugas kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi, apa yang sudah kita nikmati dari Dia, pengampunannya, kasihnya, penjagaannya, pilihannya, kasih karunia-Nya, pertolongannya, apa saja yang sudah kita terima dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, kita pastikan itu kepada orang-orang. Karena kita kan adalah orang-orang yang merasakan kasih Allah,
kebaikan Allah, pengampunan Allah. Dan kita juga, kalau kita mau bercerita soal kebesaran Allah, tidak mungkin kita tidak menerima, kita memberi tolongan kepada orang lain. Kita terlebih dahulu menerima, baru kita bisa memberi, ya, memberi kesaksian. Kalau kita tidak pernah menerima pengampunan dari Tuhan, bagaimana kita bercerita tentang pengampunan itu? Bagaimana kita disisikan, bagaimana kita dibenarkan, bagaimana kita menikmati kasih karunia Tuhan kalau kita tidak pernah nikmati. Tapi karena kita adalah orang-orang yang telah menikmati, maka kita bisa bercerita. Lalu kemudian dikatakan memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi setiap orang percaya itu wajib hukumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana supaya orang-orang mempermuliakan Bapa, ya, di dalam Matius 5 ayat 16. Jadi sebagai orang yang memiliki tugas kita, orang beriman, lakukanlah, ya. Makanya bersaksilah kepada bersaksilah tentang apa yang artinya bahwa ketika engkau bersaksi tentang apa yang kau terima, berarti engkau yang baik. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai orang beriman. Jadi kita menjadi orang beriman, punya status, memiliki status orang beriman, juga seorang beriman, tanggung jawab sebagai orang beriman yang ini dahulu hidup dalam gelap. Tapi sekarang jangan, ya, kita telah menjadi anak terang. Jadi anak terang itu bisa dilihat, tidak perlu dipantau oleh orang tua, remaja-remaja, suami-suami tidak perlu dipantau istrinya, atau istri tidak perlu dipantau oleh suaminya, karena itu dalam terang. Perbuatan terang itu bisa dilihat oleh siapapun dan bisa dinikmati oleh siapapun, perbuatan terang. Dan itu sebabnya orang-orang yang hidup dalam terang memiliki pengawal terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita hidup dalam terang, kita mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan, kita hidup dalam terang. Yang kedua dikatakan, dahulu bukan umatnya, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu bukan umatnya, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Nah, bayangkan itu, ya. Dahulu bukan umatnya, tapi sekarang kita telah menjadi umatnya. Karena kita adalah orang di luar Yahudi, kita adalah orang yang ditangkap. Jadi nggak usah perlu bangga dengan itu semuanya. Tapi dengan segala kerendahan hati, kita dimasukkan ke dalam cangkupan itu. Wow, luar biasa. Dan itu sebabnya kita harus memberi yang terbaik dalam hidup kita dan menyatakan hal-hal yang indah bahwa kita adalah milik Tuhan. Makanya di luar sana ada bilang kita enggak mendapatkan keselamatan. Mereka tidak tahu sepenuhnya firman Allah itu. Tapi kita sebagai orang percaya, kita mendapatkan apa yang dikatakan cangkokan, yang dicangkokkan Allah sendiri kepada dirinya. Supaya apa? Kita mendapat bagian dalam kerjaan. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, hiduplah sebagaimana yang Allah menjadi orang beriman. Yang terakhir, yang dapat kita dikasih karena yang telah beroleh kuasa. Bayangkan kalau kita dahulu tidak dikasihani karena dosa, karena pelanggaran, karena kececilan, tegak tengkuk, keras hati, keras kepala, tebal, dan lain sebagainya yang sudah lakukan kejahatan, sehingga kita tidak dikasih. Tidak ada belas kasihan, layak kita dihukum, tapi kasih karunia datang kepada kita. Dan dia yang mengatakan yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasih. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Biarlah kita sebagai orang percaya melakukan apa yang dikatakan Tuhan dan hidup tetap dalam belas kasihan Allah untuk melakukan
dengan plaster ini. Jadi menjadi orang beriman memang tidaklah mudah, tetapi saya mau katakan dan itu harus kita punyai supaya kita bangga memiliki Allah. Orang beriman itu bangga menceritakan tentang Allah. Orang beriman bangga dengan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan di dalam firman-Mu. Percayalah Tuhan mampu akan menemukan. Dia tadi dia segala tadi jangan remehkan kekuatannya dan kuasa. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya di tengah situasi yang tidak situasi keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi saya menyadari bahwa Tuhan itu ada di mana. Dan saya berulang-ulang bahkan ratusan kali saya mengatakan oleh diri Tuhan saya. Kadang-kadang salah seolah-olah dipaksa untuk tergeletak, tetapi saya tetap mengambil sikap untuk bisa melakukan aktivitas. Dan itu sebabnya kita sebagai manusia yang percaya pada Tuhan, serahkan diri pada Tuhan. Kalau apa sakit penyakitmu, serahkan semua pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka buka, keluar dan lebih diri seperti ini. Terima kasih. Dan katakan saya sepatah kepada mereka sembuh, maka mereka. Dan kalau engkau sudah mengalami penderitaan apapun, arahkan tangan dia tangan-tangan yang jatuh. Dalam nama Tuhan Yesus sudah menolong mereka, menyatakan kasih. Pertolonganmu apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih. Saya bersyukur dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap setia di dalam doa-doa kita dan lupa doa membaca firman Allah, katakan satu dua ayat firman Allah. Firman ini dari saudara. Mantap, mantap, mantap.